Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, masih bersama dengan Mas Michael dan juga Dr. Debbie. Dokter, saya akan ke dokter dulu. Kita ada pertanyaan dari netizen nih, Dr. Debbie. Kita bisa melihat di sebelah kiri dokter. Yang pertama, ini saya berusia 19 tahun tapi mudah lupa. Bahkan kadang lupa kemarin kemana aja dan ngapain aja. Wajar nggak ya dok? Apakah bisa jadi Alzheimer? Kebetulan kakek saya mengalami pikun. Apakah pikun kakek saya menurun ke saya? Silakan dokter. Terima kasih, pertanyaannya Maria Ul. Maria Ul. Umurnya baru 19 tahun. Jadi lupa kalau 1-2 kali masih wajar, ya. Jadi dia akan menanya apakah wajar? Berkali-kali ya pasti tidak wajar. Tetapi pastikan apakah kurang tidur, makanan sehat, tidak ada olahraga atau tidak. Ditanyakan apakah saya Alzheimer? Tidak. Kalau saya bilang itu bukanlah Alzheimer. Karena apa? Alzheimer itu memerlukan sesuatu pemeriksaan yang lebih detail, dan satu hal bukan hanya sekedar lupa. Kalau misalnya lupa, kemudian diingatkan lagi, seperti yang tadi dikatakan, diingatkan lagi dia ingat, itu berarti bukan Alzheimer. Kemudian kakeknya pikun, kembali lagi kita katakan pikunnya itu Alzheimer atau bukan. Berarti harus dilakukan pemeriksaan. Jadi harus dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau dikatakan Alzheimer itu menurun, memang salah satu faktor resikonya karena genetik. Tetapi harus dipastikan apakah kakeknya ini memang Alzheimer atau bukan. Baik. Berikutnya, pertanyaan netizen ini dari @diantiang27. Dok, apa betul yang sering mengidap Alzheimer kebanyakan wanita? Kenapa ya? Ini sesuai tadi yang dokter bilang. Dari salah satu faktor risiko adalah memang secara statistik wanita lebih tinggi mengidap demensia Alzheimer dibandingkan pria. Sebetulnya pengaruhnya adalah dari hormonal. Hormonal itu sangat mempengaruhi dalam segala hal. Jadi walaupun masih terus dalam penelitian kenapa wanita lebih banyak mengidap demensia Alzheimer, wanita yang multitasking, lebih banyak stres, ya, emosi. Betul. Jadi emosi itu sangat mempengaruhi, dan kemudian faktor hormonal. Itulah kenapa wanita lebih banyak mengidap demensia Alzheimer dibandingkan pria. Dari hasil statistik ya. Dari hasil statistik. Iya. Berikutnya saya mau ke Mas Michael. Mas Michael, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, mungkin bagaimana himbauan yang harus dilakukan kepada, mungkin jika ada yang mengidap Alzheimer dan mungkin bisa meninggalkan kontak, harus menghubungi kemana nih Alzheimer Indonesia itu? Silakan. Iya Mas, jadi ALZI itu membuat yang namanya 10 tanda kenali gejala demensia Alzheimer, di mana ini merupakan brosur akordion yang ALZI buat dari sejak 2013. Di mana ada 10 tanda gejala umum, saya coba bacakan secara cepat. Yang pertama, gangguan daya ingat, sering lupa akan sesuatu yang baru saja terjadi. Yang kedua, sulit fokus melakukan aktivitas kesehariannya. Yang ketiga, sulit melakukan kegiatan yang familiar. Kemudian yang keempat, disorientasi, dalam arti bingung akan waktu, hari, dan juga lokasi tempat tinggal di ODD ini berada atau orang dengan demensia. Yang kelima, kesulitan memahami visual spasial. Jadi bingung antara mana sendok, mana garpu, mana minum, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya juga gangguan berkomunikasi. Jadi kesulitan untuk mengucapkan apa yang mau disampaikan. Yang ketujuh, menaruh barang tidak pada tempatnya, jadi sering lupa nih, suka menuduh orang lain dampaknya dengan orang-orang di sekitar rumahnya. Dan yang kedelapan, salah membuat keputusan, ingin membayar 100.000 tetapi yang diberikan 200.000. Kemudian yang kesembilan, menarik diri dari pergaulan, dan ke-10, perubahan perilaku dan kepribadian. Apabila ditemukan 10 tanda gejala umum ini, bisa menghubungi Alzheimer Indonesia di 0811 822 594 supaya kami bisa memberikan apa nih yang dibutuhkan oleh keluarga apabila ditemukan gejala-gejala ini. Berikutnya saya akan ke Dr. Debbie. Dr. Debbie mungkin sudah memegang kertas nih. Sepertinya ini tes yang dilakukan ya dok. Mungkin Jadi, bisa dijelaskan. Apabila ada salah satu keluarganya lupa-lupa untuk hal yang sederhana, datanglah ke dokter saraf untuk memeriksakan hal ini. Nanti di dokter saraf kita akan memeriksa hal yang sederhana sekali. Seluruh Indonesia melakukan ini, yaitu pemeriksaan yang namanya MOCA-INA. Scoringnya 30 ya. Kemudian juga MMSE, Mini Mental State Examination. Seluruh dunia melakukan ini. Dan karena kita di Indonesia, bahasanya sudah kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Masih banyak lagi screening-screening yang lain, tapi ini adalah screening awal. Screening ada 3, yaitu MOCA-INA, MMSE, dan satu lagi adalah CDT, Clock Drawing Test. Jadi pasien itu datang suruh menggambar, misalnya tolong gambarkan jam di dinding yang menunjukkan jam 2:10. Dari situ kita akan bisa menilai. Itu benar-benar screening awal sekali. Screening awal ya. Baik, Untuk apakah
pasien ini mengidap demensia, Alzheimer atau tidak. Mungkin terakhir nih, dokter mungkin bisa memberikan himbauan ya kepada pemirsa Ayo Sehat mungkin. Silakan. Untuk pemirsa Ayo Sehat, demensia Alzheimer itu ada di sekitar kita yang kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi apabila ada anggota keluarga, ayah, ibu, nenek, kakeknya yang sering-sering lupa untuk sesuatu hal yang sederhana, jangan dianggap bahwa itu adalah pikun karena sudah usia. Tetapi satu slogan kita ya Mas Michael ya, jangan maklum dengan pikun. Jadi segeralah bawa untuk berobat ke dokter untuk di screening apakah memang mengidap demensia atau tidak, supaya kita bisa mendeteksi lebih awal dan kualitas hidup akan menjadi lebih baik. Baik. Terima kasih Dr. Debbie dan juga Mas Michael untuk informasinya. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa Ayo Sehat di rumah.